Oke guys, namaku Zainab Zabarijatul Zahra, panggil aja Zainab. Aku bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dengan nomor GU 211. Pada kesempatan kali ini, aku bertugas untuk menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih itu pemimpin? Kenapa harus ada pemimpin? Di sini ada sebuah kutipan yang menyatakan PMR yang berkarakter terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan PMI. Jadi, tidak hanya pemimpin, tidak hanya ketua yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi semua anggota PMR, semua anggota PMI juga terlibat aktif dalam pengambilan proses keputusan. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan dan pemimpin? Kepemimpinan sendiri adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang dipercaya dan memiliki kepercayaan diri untuk membawa suatu golongan atau organisasi menjadi lebih baik. Jadi di sini intinya, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan, sedangkan pemimpin ialah seorang itu sendiri. Selanjutnya, ada berapa macam tipe kepemimpinan dan tipe manakah kita? Yang pertama, ada kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Yang kedua, ada pemimpinan oktaris, pusat otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Yang ketiga, ada kepemimpinan laissez-faire, membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Selanjutnya, yang keempat, ada kepemimpinan demokratis, yaitu berdasar pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Ini adalah macam-macam tipe kepemimpinan. Selanjutnya, apa saja keterampilan dalam kepemimpinan itu? Yang pertama, ada komunikasi, keterampilan komunikasi. Komunikasi sendiri adalah sebuah proses diskusi, berbicara. Bahkan saat saling memandang, sebenarnya sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, bagaimana sih komunikasi itu terjadi? Yang pertama, ada secara verbal, menggunakan bahasa atau tulisan. Yang kedua, non-verbal, melalui gerak tubuh, bahasa isyarat, sikap, dan ekspresi wajah. Selanjutnya, unsur komunikasi. Unsur komunikasi ada 5. Yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik, yang kelima media. Semua ini tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Jika seorang komunikator tidak ada dalam unsur komunikasi, maka komunikasi itu tidak akan berjalan langsung. Jika tidak ada umpan balik, itu tidak akan dinamakan komunikasi. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama sendiri adalah proses bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan individu ya. Manfaat dari kerjasama, yang pertama adalah mampu menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. Mengapa dikatakan lebih cepat? Karena kita bekerjanya bersama. Kita melakukannya bersama sehingga dapat menyelesaikannya lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, dapat lebih akrab dengan teman lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada motivasi. Motivasi adalah suatu seni yang mendorong kita untuk mau berbuat dan berusaha. Motivasi itu mempunyai manfaat loh. Yang pertama, menggerakkan seseorang untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, menjadi sumber semangat. Aku punya satu motivasi nih. Ini dari Mahatma Gandhi. Yang di dalamnya berisi, hidup seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Jadi di sini diartikan bahwa kamu harus hidup seakan kamu akan mati besok. Tetapi kamu harus belajar seakan kamu akan hidup selamanya. Jadi belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, setelah pembahasan keterampilan kepemimpinan, selanjutnya, apakah anggota PMR perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama? Nah, jawabannya tentu saja berbeda, karena gender berperan penting dalam pembagian tugas di masyarakat. Nah, gender sendiri adalah peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh budaya. Jadi, perempuan dan laki-laki itu mempunyai peran yang berbeda ya, teman-teman. Selanjutnya ada Tribakti PMR,
Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, bekerja keras dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu PDCA. PDCA sendiri merupakan siklus berulang. Setelah tahapan action dilakukan kembali tahapan plan, do, check, lalu action kembali. Nah, PDCA sendiri mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses dan sistem di sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. Dan yang keempat, untuk kegiatan continuous improvement dalam jangka memperpendek alur kerja. Selanjutnya, bagaimanakah proses dan tahapan penerapan PDCA? Atau plan, diartikan rencanakan. Artinya merencanakan tujuan, goals, dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan tujuan ditetapkan. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu mendefinisikan masalah apa yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis akar penyebab masalah. Selanjutnya, D atau do, kerjakan. Artinya melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada konsep do ini, kita harus benar-benar menghindari penundaan. Semakin kita menunda pekerjaan, maka waktu kita semakin terbuang, dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak. Hingga akhirnya tugas itu semakin membanyak dan kita akan semakin malas mengerjakannya. Yang selanjutnya ada C, cek, evaluasi. Artinya melakukan evaluasi terhadap plan dan do, serta melaporkan apa saja hasilnya. Kita ngecek kembali apa yang sudah kita kerjakan. Sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih kurang? Yang terakhir ada A, H, atau menindaklanjuti. Ini berarti melakukan evaluasi penuh terhadap hasil-hasil yang ada. Namun, jika ternyata apa yang kita lakukan masih kurang atau kurang sempurna, segera lakukanlah tindakan untuk memperbaikinya. Dengan demikian, proses yang sebenarnya tidak berakhir pada tahapan H, namun merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga kembali ke tahapan awal dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan konsep PDCA. Yang pertama, kelebihannya berkesinambungan. Yang kedua, alurnya mudah dipahami. Yang ketiga, mendeteksi resiko. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada statis. Dikarenakan jika ada konsep yang salah, maka kita akan melakukannya berulang kali dan itu akan memerlukan waktu yang lama. Kedua, prosesnya harus beruntun. Yang ketiga, implementasi tak saling berhubungan. Berikut ini adalah gambaran diagram PDCA. Mulai dari plan, do, check, H. Konsep ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Nah, kita udah sampai pada kesimpulan nih. Di sini dapat disimpulkan bahwa 4 proses di atas, plan, do, check, dan H, PDCA adalah siklus yang berkelanjutan dan berinteraksi satu sama lain. Siklus PDCA sudah seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu atau kinerja organisasi secara terus-menerus. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai materi kepemimpinan dan konsep PDAC. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.